Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaili fi muhkami kitabih. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian surat Al-Mulk bagian terakhir. Kita mulai dari ayat 23. Setelah sebelumnya dijelaskan bahwa orang yang beriman itu seperti orang yang berjalan di jalan yang lurus, yang tegak. Sementara orang yang kafir itu seperti orang yang berjalan tertelungkup. Bisa dibayangkan betapa susahnya berjalan sambil tertelungkup itu. Nah, kemudian pada ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum." Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan dia jadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati. Qalilam ma tashkuru. Ujung ayat ini menyebutkan sedikit sekali yang kamu syukuri. Bisa diartikan seperti itu. Qalilan ma tashkuru. Sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Dari sekian banyak nikmat dan karunia Allah. Bisa juga diartikan sedikit kalian yang bersyukur. Kenyataannya memang seperti itu. Bahwa yang bersyukur itu sedikit. Apalagi bersyukur seperti syukurnya Nabi Daud. Ya, syukur dalam ucapan, syukur dalam keyakinan, dan juga syukur dalam perilaku dan amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukran." Berbuat syukurlah wahai keluarga Nabi Daud. Wa qalilun min ibadiya asyakur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Di sini ditekankan, berbuat syukurlah, beramal syukurlah. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur dengan amalnya, dengan perbuatannya. Bisa diartikan seperti itu, sedikit kalian yang bersyukur, artinya jumlah orang-orang yang bersyukur itu ya sedikit. Apalagi bersyukur dengan perbuatan dan perilaku. Bisa juga
dipahami qalilan ma tashkurun, sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Jadi dari nikmat yang begitu banyak, yang disyukuri itu sedikit. Ya. Sebab untuk bisa mensyukuri nikmat itu kan perlu pengenalan dulu. Mengenal nikmat itu, setelah mengenal, mengakui nikmat itu, nah setelah itu barulah ya mensyukuri nikmat tadi. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya kepada kita ya dalam sholat kita, salah satu doa dalam tasyahud, dalam tahiyat itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna syakirina li ni'amik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-Mu. Musnina alaiha, yang bisa memuji atas nikmat-nikmat itu. Qabiliha, yang bisa menerima nikmat-nikmat itu. Wa atimma alaina, dan sempurnakanlah nikmat itu kepada kami. Jadi untuk bisa mensyukuri kita mengenal dulu nikmat-nikmat itu, kemudian mengakui bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji nikmat itu, dan kemudian baru ya mensyukurinya. Betapa pentingnya tentang mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dalam salah satu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat ya yang bernama Muaz, kata beliau, ya Muaz, inni uhibbu, wahai Muaz, aku mencintaimu. Lalu itu sebagai prolognya, aku mencintai kamu. Kemudian Rasulullah katakan, janganlah kamu lupakan untuk membaca ya, selepas sholat wajib, doa yang berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar bisa berzikir mengingatmu, ala zikrika, agar bisa bersyukur atas karuniamu, wa syukrika, agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Qalilan ma tashkurun, ya, sedikit sekali yang kamu syukuri. Kalau kita lihat konteks ayatnya, bahwa dialah yang telah menciptakan kamu, artinya penciptaan ini itu perlu kita syukuri. Ya, Allah menciptakan kita. Itu perlu kita syukuri. Kemudian juga Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati, akal pikiran. Nah, yang disebutkan ini juga perlu untuk selalu kita syukuri. Pendengaran, penglihatan,
dan hati. Di samping penciptaan itu sendiri. Karenanya dalam doa Sayyidul Istighfar ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita akui, Allahumma anta Rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, penciptaku, la ilaha illa anta, nggak ada Tuhan yang lain kecuali engkau, khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakan aku, kita akui. Wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku selalu dalam janjiku. Abu'u laka binikmatika alayya, aku akui nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bisambi, dan aku akui pula dosaku. Karenanya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Dalam doa Sayyidul Istighfar ini kita diajarkan mengenal dan mengakui Allah sebagai Rabb kita. Nggak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Dan mengakui kita ini ciptaan Dia. Kita mengakui diri kita ciptaan Allah. Dan kita mengakui seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akui juga dosa-dosa kita. Baik dosa pelanggaran atau dosa taksir, pengabaian, mengabaikan untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Selanjutnya pada ayat 24 Allah Subhanahu wa taala katakan, qul huwallazi dara'akum. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang menyebarkan kamu fil ardi, di muka bumi ini. Manusia seperti itu. Dia yang menciptakan dan dia juga yang menggerakkan manusia itu untuk menyebar. Ya. Seperti ayat sebelumnya dikatakan famshu fi manakibiha. Maka ya, berjalanlah di berbagai penjuru bumi itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan kamu, mendorong kamu untuk menyebar di muka bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun. Dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan. Begitu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan bahwa dialah yang menyebarkan kita di muka bumi ini. Dan dia pula kepadanya kita akan dikumpulkan setelah dibangkitkan. Lalu pada ayat 25-nya, orang-orang yang kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin.
Mereka mengatakan, orang-orang kafir, kapan janji ini? Janji manusia akan dikumpulkan kepada Allah. Seperti ujung ayat 24. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka katakan, mereka bertanya, orang-orang kafir, kapan janji ini? Janji manusia akan dikumpulkan setelah di diciptakan dan didorong untuk menyebar, ya, berpisah-pisah itu. Kapan janji ini? Jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar, ya, benar dalam janjinya, benar dalam ucapannya, benar dalam risalahnya. Nah, pertanyaan orang-orang kafir ini, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawabnya. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah, ilmu tentang itu ada di sisi Allah. Allah lah yang tahu tentang kapan manusia akan dikumpulkan, kapan terjadinya hari kiamat, kapan manusia akan dibangkitkan, kapan mereka akan dikumpulkan. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Dan saya ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Rasulullah menjelaskan tentang misinya adalah hanya sebagai Rasul yang mengingatkan umat manusia sebagai Nazirum Mubin. Dia tidak serba tahu. Dia hanya sebagai Rasul pembawa risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditanyakan oleh orang kafir itu dijawab, ya, oleh Rasulullah bahwa tentang janji, ya, akan dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan itu, pengetahuan tentang itu ada di sisi Allah. Seperti disebutkan di ayat lain, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang kiamat. Tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Tentang dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan itu. Sementara saya, kata Rasulullah, innama ana nazirum mubin. Saya hanyalah sebagai pemberi peringatan. Itu diungkapkan dengan kata nazir. Peran Rasul itu kan basyiron wa nazira. Dia pembawa berita gembira dan juga pembawa peringatan ancaman. Tapi yang dikedepankan pada ayat 26 ini, ya, untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir yang, ya, menyimpang, maka yang ditonjolkan adalah peran sebagai nazirnya. Berbeda ketika kalau itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Maka peran basyirnya yang lebih ditonjolkan.
Ya. Basyiran wa nazira, pemberi berita gembira dan juga ya pemberi peringatan. Karena orang kafir itu ya perbuatannya yang selalu menyimpang. Karenanya lebih cocok untuk disebutkan peran beliau sebagai nazir. Padahal pada hakikatnya peran beliau adalah sebagai basyiran wa nazira. Innama ana nasirun mubin. Sesungguhnya aku adalah yang memberikan peringatan yang nyata. Nah, ini lebih pas ketika orang-orang yang menyimpang lalu dijelaskan bahwa Rasul itu adalah pemberi peringatan. Taubahnya misalnya seperti orang yang kita jumpai luka badannya, lalu kita tunjukkan, ini luka ini harus diobati. Kalau enggak, dia akan menjalar nanti menjadi memborok, bisa jadi kena tetanus. Bisa berakibat pada kematian. Itu akan lebih terasa bagi orang yang sedang menghadapi luka itu ketika diingatkan tentang lukanya tadi. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang sangat jelas. Falamma ra'auhu zulfatan, ketika mereka melihatnya dekat, maksudnya janji ya, tentang kiamat itu, ketika mereka sudah lihat dengan dekat, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru, maka memburuklah wajah orang-orang kafir itu. Ketika mereka melihat ya, apa yang dijanjikan itu betul-betul terjadi, maka terlihat mereka wajahnya memucat, memburuk wajahnya orang-orang yang kafir. Bisa kita bayangkan ya, ketika seseorang itu nggak percaya, kemudian dia lihat, sungguh terlihat dengan mata kepala mereka. Tentu sangat cemas. Si'at wujuhul ladina kafaru. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Lalu dikatakanlah kepada mereka, inilah yang dulu sewaktu di dunia kuntum bihi tad'un. Kalian memintanya. Itu lebih menyakitkan lagi. Ketika mereka melihatnya sudah dekat, merupakan suatu kepastian, ya, memburuk muka mereka melihat peristiwa itu. Lalu ketika dikatakan kepada mereka, mereka dengar, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah yang dulunya, dulu sewaktu di dunia, kalian memintanya. Ya. Bahkan dengan sesumbar mereka mengatakan seperti ya, disebutkan dalam banyak ayat, qul in kana hadza wal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Katakanlah kalau ini memang benar. Mereka nggak mengatakan saya akan ya, percayai.
Tapi kemudian mereka mengatakan fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Timpakanlah kami dengan bebatuan dari langit. Yang ledek gitu ya. Dengan ucapannya. Nah, ternyata ketika diucapkan kepada mereka, ya, hazal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah yang dulunya kamu minta. Diperlihatkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pada ayat 28, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya au rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah, hai Muhammad, bagaimana pendapat kalian? Ara'aitu in ahlakani Allahu wa man ma'iya au rahimana. Jika Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku, au rahimana, atau Allah merahmati kami, famay yujirul kafirina min azabin alim. Siapakah yang akan melindungi orang-orang kafir itu dari azab yang sangat pedih? Diungkapkan dengan alim. Kalau kita baca dengan fasih, mad arid lisukun, min azabin alim. Siapakah yang akan menyelamatkan orang kafir dari azab yang sangat pedih? Ketika diungkapkan pedih, itu beda dengan pedih saja. Ini bisa menyentuh kesadaran orang-orang yang kafir ketika disebutkan siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang yang kafir itu dari azab yang sangat pedih. Nah, ayat 28 ini ini merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk berdialog dengan orang-orang yang kafir itu. Berdialog, dan ketika dikatakan faman yujirul kafirina min azabin alim, maksudnya adalah orang kafir itu kamu. Tapi nggak diungkapkan siapa yang akan melindungi kamu dari azab yang sangat pedih. Sebab kalau ungkapan seperti itu terlalu menohok kepada orang yang kafir itu yang dihadapi oleh Rasulullah. Tapi beliau ungkapkan, sekiranya Allah membinasakan aku dan juga orang yang bersama aku, atau melimpahkan rahmatnya kepadaku, siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang yang kafir? Seolah-olah ya, bukan orang yang dihadapi oleh Rasulullah itu. Nggak dikatakan siapakah yang menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Jadi pendekatannya ya, demikian halusnya ya. Sampai kata Rasulullah, seandainya Allah membinasakan aku dan orang yang bersama kamu, atau Allah
memberikan rahmat kepadaku. Tentu Rasulullah yakin nggak mungkin Allah membinasakannya, membinasakan sahabat-sahabat. Tapi dalam rangka dialog, ya, beliau ungkapkan, kalau Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberikan rahmatnya, siapa yang akan melindungi orang-orang yang kafir dari azab yang sangat pedih itu? Rasulullah nggak mengatakan siapa yang melindungi kamu dari azab yang sangat pedih itu. Padahal maksudnya sama. Ya. Tapi siapa yang melindungi mereka, orang-orang kafir itu, dari azab yang sangat pedih. Sehingga pertanyaan seperti ini, dialog seperti ini lebih membuka pikiran dan hati mereka untuk bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada ayat terakhir, Qul huwar rahman. Katakanlah dia Allah yang maha penyayang. Kata Rahman di sini yang ditampilkan. Bukan Allah yang maha perkasa. Bukan Rabbul Alamin. Tapi bagaimana kata Rahman itu masih bisa ya dikedepankan untuk menyentuh hati orang-orang kafir. Bukankah misalnya ya, seruan orang-orang non-muslim lebih banyak mengedepankan kata kasih. Dialah yang maha rahmat, yang maha pengasih. Sekalipun kamu sudah menyimpang, sudah kafir, tapi kalau kamu bertobat, dia maha rahmat, dia maha pengasih. Amanna bihi wa alaihi tawakkal. Kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Coba kita lihat ungkapan, ya, bukan tawakalna alaihi. Kami bertawakal kepadanya, tapi ditarik kata alaihinya itu lebih dulu. Wa alaihi tawakal. Hanya kepadanya saja kami bertawakal. Menyerahkan keputusannya kepada Allah. Nah, dengan ikhtiar yang maksimal tentunya. Sampai kata Rasulullah SAW, tawakal yang paling baik itu adalah tawakal burung. Ya. Kata beliau, lau tawakkaltum haqqa tawakkulikum, kalau kamu bertawakal dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thayr. Pasti Allah akan memberikan rezeki seperti Allah memberikan kepada burung-burung. Burung-burung itu bertawakal penuh kepada Allah. Tapi sekalipun begitu kata Rasulullah, taghdu himasan wa taruhu bitana. Dia terbang jauh dengan kondisi perut yang kosong. Pagi buta dia udah terbang. Nggak berada di sarangnya. Terbang jauh sekali di pagi hari dengan kondisi perut yang kosong. Wa taruhu bitana. Dan dia balik di sore hari
sementara perutnya sudah terisi makanan. Itu tawakalnya burung. Tawakal yang paling baik. Kalau kamu bertawakal, menyerahkan keputusan segalanya itu kepada Allah, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki kamu seperti diberikan kepada burung. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Katakanlah, dialah Allah yang menyelamatkan. Dialah Allah yang rahman. Kami beriman kepadanya, kata Rasulullah. Dan kepadanya saja kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kamu akan tahu siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Itu ayat 29. Kemudian di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahakuasaannya. Surat Al-Mulk kan surat tentang kekuasaan. Di antaranya kemahakuasaannya yang dengan kehendaknya air itu yang turun dari langit itu menyerap ke bumi tapi tertampung dalam kedalaman tertentu. Nggak nyerap terus ke bawah. Ke dasar bumi itu. Padahal tabiat air itu kan nyerap terus. Tapi kenapa dia tertampung? Nggak nyerap semuanya ya, sampai ke dasar ya, bumi itu. Yang kalau itu terjadi, betapa susahnya kita mendapatkan air itu. Betapa mahalnya air itu didapat. Qul ara'aitu. Katakanlah, bagaimana pendapatmu? In asbahama hukum ghaura. Jika airmu itu menyusup sampai ke dasar bumi. Ghauran. Bagaimana pendapatmu kalau air itu menyusup sampai ke dasar bumi? Famayatikum bima'in ma'in. Siapakah yang bisa mendatangkan untukmu air yang memancar? Jadi ma'in itu lawan dari ghauran. Kalau ghauran itu menyusup terus, kalau ma'in itu memancar. Siapa yang dapat mendatangkan kepadamu air yang memancar? Subhanallah. Satu saja Allah menyebutkan itu untuk menyadarkan kita. Air ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan air yang turun dari langit itu kemudian menyusup terus ke dasar laut. Siapa yang bisa mendatangkan air yang memancar itu dari mata air? Tentu dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Subhanallah, sampai dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah ketika menciptakan manusia itu diciptakan juga rahmah. 100 rahmah. Kemudian ditahan di sisinya 99 rahmat, diturunkanlah 1 rahmat itu. 1 dari 99 rahmat. Nah, dengan 1 rahmat itu
kemudian semua makhluk, burung, binatang, manusia saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi. Nah, sementara yang 99 itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan diberikan pada hari kiamat nanti. Jadi ayat 30 ini mengingatkan tentang kemahakuasaan Allah. Ya. Dialah yang membuat air itu bisa tertampung dalam kedalaman tertentu. Ya. Tertahan dia, nggak terus menyusut. Ya. Siapa yang akan mendatangkan air kepadamu kalau dia sampai menyusut terus ke dasar bumi ini? Coba kita renungkan. Air saja satu nikmat Allah ya, yang luar biasa. Kalau itu sampai ya, menyerap terus ke dasar, ya, kita nggak akan mendapatkan ya, air itu. Nah, besar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu besar nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Karenanya hendaknya kita syukuri segala nikmat-nikmat itu. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat dan karunia itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri, niscaya kami akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Wallahu a'lam bishawab.